Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Supaya Menjadi Satu, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 21. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berdoa pada Bapanya, sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Yesus berdoa bagi para murid supaya mereka menjadi satu, sama seperti Yesus bersatu dengan Bapanya. Ya Bapa, Aku mau supaya dimanapun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku. Yesus ingin agar para murid bersatu dengan Dia, seperti satu kawanan dengan satu gembala, atau ranting anggur menyatu dengan pokoknya. Persatuan ini penting karena ancaman dunia sangat-sangat besar. Mohonlah kepada Tuhan agar Dia melindungi negeri ini dari bahaya perpecahan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa masih banyak orang di negeri ini yang berusaha menjaga kesatuan dan keutuhan negeri ini. Saudara-saudari terkasih, Aku akan ikut terlibat dalam pertemuan umat Katolik di lingkungan. Aku akan aktif. Ini sering kita niatkan sebagai wujud membangun kesatuan dalam gereja yang konkret. Yesus bersabda, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Injil Matius bab 12 ayat 25. Dalam gereja perdana, orang kagum melihat orang Yahudi, Yunani, pria wanita, budak, orang merdeka, kaya, miskin, hidup sehati sejiwa. Yang menjadi milik mereka digunakan untuk kebahagiaan bersama. Inilah doa Yesus agar kita semua menjadi satu. Dan itu pasti terjadi jika kita memiliki kasih
dan hidup dalam kasih. Karena kasih itu menyatukan. Apakah keluarga kita, lingkungan kita, stasi kita, paroki kita, masa ini masih mencerminkan kesatuan itu? Atau justru menimbulkan perpecahan dan perselisihan? Saudara-saudari terkasih, Yesus menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya. Sama seperti Dia dan Bapaknya. Oleh karena itu, Dia menyediakan sakramen dan sakramentali yang sangat lengkap bagi kehidupan rohani kita. Gereja kita amat kaya dengan sarana yang membawa umatnya untuk meraih kekudusan sehingga bisa bersatu dengan Allah. Persatuan itulah yang dicita-citakan Allah ketika menciptakan manusia seperti dikatakannya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan segala cara berusaha mengembalikan harkat kehidupan kudus dengan Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri, mengalirkan darahnya dan menderita di kayu salib. Sadarkah kita bahwa Allah sangat mencintai kita tanpa syarat dan menghendaki kita bahagia dalam persatuan dengannya? Apakah kita mendukung dan mau terlibat dalam rencana Allah itu? Ataukah kita membiarkan diri terbelenggu dengan nafsu dan gemerlapnya tawaran dunia? Mahatma Gandhi pernah berkata, kalau pengikut Kristus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Kristus, maka banyak orang bisa melihat Kristus dan mengikutinya. Dari ucapan seorang Hindu yang pesohor itu, seorang pencinta damai yang sangat mengagumi Kristus. Semoga kita bisa menangkap keinginan orang lain kepada kita sebagai pengikut Kristus. Akankah kita tanggapi dengan serius keinginan itu? Atau kita biarkan saja berlalu? Saudara-saudari terkasih, banyak orang mengakui bahwa banyak orang Kristiani dalam hidup ini menunjukkan sikap hidup yang rukun dan bersatu. Dan itu ditunjukkan dalam hidup sehari-hari, mengampuni, memaafkan bila ada orang yang memfitnah atau bahkan mengkhianatinya, serta mendoakannya kepada Tuhan agar ia diampuni. Dewasa ini gereja memohon kepada Tuhan agar umat Kristiani, umat Kristen dan Katolik supaya menjadi satu kawanan.
Apakah dalam hidup sehari-hari kita mengusahakan kesatuan hati dan jiwa dalam kasih Yesus dan Bapa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, lindungilah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami sukacita dalam roh-Mu, agar kami selalu dikuduskan dalam kebenaran dan dipersatukan dalam kasih-Nya. Rendahkanlah hati kami dan jauhkanlah kami dari sikap sombong yang bisa menjauhkan kami daripada-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.